Salut! Jumpa lagi di channel YouTube Opera Obrol Prancis dengan video-video pembelajaran yang mantap, komprehensif, dan terstruktur. Ça va? Oui? Yuk kita lanjutkan pembelajarannya ya. Kali ini, les nombres cardinaux dari 70 sampai dengan 99 dalam bahasa Prancis Belgia dan dalam bahasa Prancis Swiss. En français de Belgique et en français de Suisse. Oke? Nah, kalau hal ini adalah pelajaran yang baru bagi teman-teman, pengetahuan yang baru, maka lebih dari 20 tahun yang lalu, ini juga menjadi hal yang baru bagi saya. Sebab ketika saya dulu pertama kali belajar bahasa Prancis, juga saya taunya hanya bahasa Prancis, karena saya dulu hanya diajarinya itu. Ternyata, ketika saya pindah ke Belgia, saya ketemu kosakata yang nggak sama. Saya punya kesulitan untuk memahami ini natifnya nih ngomong apa gitu, karena angkanya nggak sama gitu. Nah dari sinilah saya jadi tahu, oh ternyata bahasa Prancis itu ada bermacam-macam, tidak hanya satu. Dan kalau kita ingat asal usul bahasa Prancis yang berasal dari bahasa Latin punya kekaisaran Romawi dan adanya di Italia, jadi kita harus tahu sumbernya bukan murni dari orang Prancis itu sendiri. Karena itu kalau lupa tonton lagi video asal usul bahasa Prancis. Oke? Nah, ini adalah materi yang membuat kita menjadi polyglot dalam bahasa Prancis. Maka syukur alhamdulillah nih teman-teman sekalian, berkat menonton video ini jadi tercerahkan bahwasanya bahasa Prancis itu ada bermacam-macam. Bahkan ada bahasa Prancis Kanada yang di sini tidak saya sebutkan karena memang angka-angkanya tidak ada perbedaan. Tidak ada kosakata sendiri gitu. Maka teman-teman menjadi seperti saya, seperti alumni opera, dan murid-murid opera bisa lebih dari satu bahasa Prancis. Di saat mayoritas orang Indonesia mungkin bisanya hanya bahasa Prancis saja. Kita sih bisa lebih dari satu bahasa Prancis. Kita faktual sesuai kenyataannya, dan ini semua bisa dicek di kamus Larousse. Oke? Sekarang kita mulai pembahasannya. Untuk angka 80 di bahasa Prancis Belgia itu sama dengan di bahasa Prancis, memakai 80. Maka saya tidak mau membahasnya lagi karena ini sudah dibahas di video sebelumnya. Ya. Masuk ke yang bedanya saja. Untuk 70 itu adalah 70. 70. Di sini saya tandai T-nya dibunyikan. Kalau angka 7 saja, set P-nya nggak bunyi. Di sini oleh natif kita disuruh membunyikannya. Sudah seperti itu. 70. Oke. Dan di bahasa Prancis Swiss pun sama, 70. Dengan turunan yang menggunakan e-ang. Seperti halnya 60, 50, 40, 30, 20, 71. Ingat, 21, 31. Ini 71. Turunannya maka bukan 11, 12, 13, tapi 1, 2, 3, etc. sampai 9. Maka 73, 79, 79. Itu kalau diterjemahkan sama dengan 79. Oke? Jelas ya? Untuk 80 di bahasa Prancis Swiss ini ada istilah tersendiri yang tidak dipakai oleh orang Belgia, juga tidak dipakai oleh orang Prancis, yaitu 80. 80 dari kata 8 dan antenya ini 8 dan 10. Ini 7 dan 10. Bukan berarti orang Swiss tidak ada yang bisa atau tidak ada yang mengatakan 80 gitu, tapi 80 ini ada istilah yang sangat Swiss, sangat bahasa Prancis Swiss. 80 sekali lagi dengan turunan yang sama. Jadi logika pembentukan angka puluhannya konsisten, menggunakan logika yang sama. 81, 82 sampai dengan 89 seperti itu. Maka kalau mendengar orang francophone dari Swiss bertutur seperti ini, kita nggak usah heran karena kita sudah tahu. Melalui video ini kita sudah belajar bersama-sama. Nah, menurut referensi dan juga kamus Larousse itu di bahasa Prancis Swiss ada istilah lain yaitu octante. Octo 8. Octante. Dengan turunan yang sama pakai e1, 2 gitu ya. Octante 1, octante 2 sampai dengan octante 9. Hanya saja menurut sumber referensi, istilah octante itu jadul, sekarang sudah tidak dipakai lagi dan orang Swiss memakai 80 dan bukan octante, seperti itu. Ya, itu yang perlu teman-teman ketahui. Ini hanya informasi tambahan, bukan untuk dipakai di dalam kenyataannya sekarang. Kita masukkan ke 90 sekarang. Istilahnya adalah 90. 90.
no, not, no merujuk dari neuf, kurang lebih begitu. Kemudian dengan turunan yang sama, e-ang. Nono teang, nonon deux, tetap dengan logika yang sama, struktur yang sama logisnya. Sampai dengan nonot neuf, itu 99. Itu seperti itu. Maka nonot neuf itu sama dengan 99. Cuma ini tentunya bentuknya lebih pendek karena menggunakan logika puluhan tambah satuan, tidak ada belas-belas, tidak ada 11-12-13-nya. Seperti itu. Inilah bahasa Prancis Swiss dan bahasa Prancis Belgia. Perlu dicatat bahwasanya bahasa Prancis Swiss ini yang paling konsisten logikanya, sedangkan di bahasa Prancis Belgia ada sedikit belangnya, yaitu masih memakai 80 alias istilah yang sama dengan di bahasa Prancis. Tuh seperti itu ya. Oke. Coba sekarang kalau kita perhatikan no membuat kita terbayang November, Oktober, September. Ya nggak? Kebayang nggak teman-teman ke situ? No, dibandingkan kata neuf kan lebih jauh, no, November. Tapi kenapa ya November itu bukan bulan ke-9 melainkan bulan ke-11? Kenapa juga Oktober bukan bulan ke-8 melainkan bulan ke-10? September kok bukan bulan ke-7 tapi bulan ke-9? Ada yang tahu jawabannya? Kalau tahu, tulis di kolom komentar kenapa tuh bisa sampai begitu. Ayo. Yang pasti, segala kosakata ini dipakai dalam segala hal yang berurusan dengan angka-angka. Jadi hal apapun yang mau kita tuturkan menggunakan angka-angka dalam bahasa Prancis itu bisa lintas ini semua, terserah. Kalau teman-teman ngomong dengan saya, orang yang bisa lebih dari satu bahasa Prancis, maka teman-teman boleh memakai bahasa Prancis Swiss, boleh pakai bahasa Prancis Belgia, ataupun bahasa Prancis. Kalau dengan native francophone, sesuaikan dia orang mana, dia pakai bahasa Prancis yang mana. Dengan begitu, obrolan kita akan lebih lancar dan saat dia ngomong ke kita dengan bahasa Prancisnya sendiri, kita pun paham. Kalau teman-teman misalnya sekolah di Belgia, kemudian disuruh oleh guru membuka halaman 70 disebut septon, nggak usah heran. Belanja ke Swiss, kemudian harganya dibilang 80 francs, maka tidak usah heran, gitu loh. Oke, ini saya kasih contoh, tuh yang sudah belajar bahasa Prancis, tahu dong cara menyebutkan umur. Ya, ini bukan hanya j'ai 70 ans, tapi bisa juga j'ai 70 ans. Dan itu semua adalah sama-sama bahasa Prancis. Oke, contoh berikutnya, kalau pertandingan sepak bola, tahu dong 90 menit. Di TV Belgia itu disebutnya adalah 90 minutes. Itu artinya sama dengan 90 minutes. Sementara di TV Prancis disebut 90 minutes. Contoh lainnya adalah kalau orang Swiss menyebut 80 krokodil. Kita harus paham bahwasanya itu artinya 80 krokodil. Orang Belgia menyebut 80 krokodil, orang Prancis pun menyebut 80 krokodil. Tapi orang Swiss bisa jadi dia menyebut 80 krokodil, kita tidak usah heran, tidak usah berekspektasi, tolong Anda ngomongnya pakai 80 dong, karena saya taunya itu. Oh, jangan, justru teman-teman saya ajari ini supaya tahu bahasa Prancis seutuhnya. Ini semuanya adalah bahasa Prancis. Seperti itu. Ya, maka judul ini bisa kita baca yuk ya, les nombres cardinaux de 70 à 99 atau de 70 à 99. Hah? Kok begitu? Ya iya dong, kan ini yang lagi kita bahas adalah bahasa Prancis. Saya tidak menyebutkan bahwasanya kita belajarnya khusus hanya bahasa Prancis atau hanya bahasa Prancis Swiss. Tidak. Saya bilang belajar bahasa Prancis. Bahasa Prancis itu ya ini semuanya. Kamus Larousse itu memuat semua bahasa Prancis ini. Ya, jadi itu kalau teman-teman nggak percaya silahkan cek sendiri, buktikan. Dan memang bahasa Prancis itu tidak sama di semua negara, begitulah. Jelas ya? Suka dengan video ini? Kalau suka kasih like-nya dong. Ada question, komentar, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan materi-materi berikutnya yang masih lebih mantap lagi. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa bahasa Prancisnya. A bientôt.